Uh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya dalam channel Bang Bobby. Terima kasih sebelumnya sudah mengklik video ini. Mungkin kalian akan tahu beberapa manfaat yang akan saya unggah pada pembahasan video kali ini. Nah, pada video kali ini saya ingin memberikan sebuah pembahasan apa saja sih kesalahan dari YouTuber pemula pada saat membuat konten YouTube. Nah, oke teman-teman, sebenarnya YouTube itu adalah sebuah media platform yang bisa kalian untuk menghasilkan sebuah karya dan bisa juga untuk menghasilkan sebuah penghasilan ataupun juga gaji. Nah, perlu kalian perhatikan juga mulai dari artis, selebriti, tokoh masyarakat, dan yang lain sebagainya itu sekarang sudah banyak yang membuat channel YouTube. Kenapa begitu teman-teman? Karena channel YouTube ini sangat menjanjikan sekali. Mulai dari penghasilannya, mulai dari yang lain-lain sebagainya, mulai dari segi terkenal juga itu sangat menjanjikan sekali. Karena tidak jarang sekarang banyak yang membuat dari channel YouTube. Nah, mungkin sebelum melangkah jauh untuk membahas penghasilan, ada beberapa kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh YouTuber pemula, termasuk saya juga. Karena saya juga di sini masih dalam tahap pembelajaran. Oke, sekarang kita akan masuk saja ke pembahasan apa saja sih kesalahan dari YouTuber pemula pada saat baru mengupload video. Nah, oke teman-teman, sekarang di sini saya sudah merangkum beberapa kesalahan dari YouTuber pemula. Yang pertama adalah kesalahan yang sering dilakukan, yaitu adalah mengupload video orang lain. Nah, sekarang tidak jarang dari YouTuber Indonesia atau YouTuber pemula Indonesia itu banyak mengandalkan dari video orang lain. Pasti kalian sudah banyak mengetahui istilah dari mengupload video orang lain, yaitu adalah reuploader. Reuploader ini sangat tidak disarankan sekali bagi kalian konten atau YouTuber pemula teman-teman. Karena konten reuploader ini sangat merugikan sekali. Karena saya juga tidak jarang menemui banyak channel-channel YouTube yang sering melakukan konten seperti itu atau membuat konten reuploader. Itu sangat tidak dianjurkan ya teman-teman, karena sangat berbahaya sekali. Yang pertama, kalian tidak membuat video original atau pembuatan video kalian sendiri. Pasti jika sudah seperti itu, nanti maka jika kalian mendapatkan penghasilan, ya nanti karena itu bisa dibilang juga kalian mencuri dari penghasilan orang lain ataupun juga karya orang lain. Itu sangat tidak saya sarankan jika kalian menjadi YouTuber pemula membuat video-video reuploader, karena sangat merugikan bagi kalian dan merugikan juga bagi si pemilik video. Karena saya yakin juga nanti pada saat kalian membuat video seperti itu akan tetap ketahuan ya teman-teman oleh dari pihak YouTube-nya. Maka nanti hasilnya akan sia-sia saja. Jadi saran saya, kalian buatlah video yang original atau buat video yang menarik mungkin, agar menarik banyak minat penonton dan akhirnya channel YouTube kalian itu bisa menjadi berkembang. Itu adalah kesalahan dari YouTuber pemula yang sering saya lihat. Oke teman-teman, apa sih kesalahan yang kedua biasanya dilakukan YouTuber pemula itu? Nah, kesalahan yang kedua di sini adalah tidak konsisten untuk mengupload video. Maksud konsisten di sini adalah waktu lamanya kalian mengupload video. Nah, misalkan kalian mengupload video itu harus dijadwalkan teman-teman. Mungkin jika kalian masih menjadi YouTuber pemula ataupun juga YouTuber baru-baru ini, kalian bisa menjadwalkan sebuah penguploadan video itu minimal 1 bulan 3 kali. Itu hanya untuk contoh saja. Misalkan kalian 1 bulan serasa 3 kali sudah bisa, maka kalian bisa lakukan 2 minggu 4 kali ataupun juga 5 kali. Nah, jika sudah dijadwalkan seperti itu, maka nanti kalian akan terbiasa dan bisa untuk membuat konten itu secara berkelanjutan. Nah, jika kalian bisa perhatikan juga teman-teman, atau kalian bisa mengambil contoh, kalian bisa lihat channel YouTube yang sudah besar teman-teman, ataupun juga channel YouTube yang subscribernya itu sudah besar. Kalian bisa lihat waktu lamanya mereka mengupload video itu sudah dijadwalkan teman-teman. Misalkan ada YouTuber besar itu yang mengupload 1 minggu 2 kali. Ada juga YouTuber yang mengupload 1 minggu 4 kali, bahkan setiap hari mengupload. Nah, kalian bisa lihat patokan dari situ. Mereka bisa sukses karena menjadwalkan waktu upload kontennya. Karena apa teman-teman? Karena penonton itu bisa tertarik dan juga bisa untuk menunggu-nunggu video yang akan mereka upload.
Jadi makanya video mereka atau channel YouTube mereka itu bisa sukses karena yang kedua adalah konsisten dalam mengupload video. Mungkin jika kalian masih belum bisa, seperti yang sudah saya katakan tadi di awal, yaitu kalian bisa ambil contoh saja. Misalkan kalian membuat konten minimal 1 minggu 2 kali. Misalkan tidak bisa nih 2 minggu, bisa juga 1 kali. Misalkan tidak bisa juga, kalian buat konten 1 bulan 2 kali ataupun juga 1 kali. Namun ada beberapa kesalahan. Misalkan 1 bulan ini kalian membuat konten full 30 hari. Namun di bulan berikutnya kalian tidak mengupload konten sama sekali. Itu adalah kesalahan yang fatal teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut untuk memasuki pembahasan yang ketiga, kesalahan YouTuber yang ketiga, yaitu adalah melakukan sub for sub. Ya mungkin kalian sudah ketahui sub for sub ini bisa dilakukan jika kalian biasanya untuk menukar akun YouTube kalian. Misalkan kalian bertukar akun ataupun juga bertukar subscribe, itu namanya sub for sub ya teman-teman. Nah untuk sub for sub ini menurut saya tidak disarankan. Namun kalian bisa lakukan sub for sub ini misalkan kalian menonton dulu 3 menit baru subscribe. Nah namun saya tidak sarankan bagi kalian yang sering melakukan sub for sub tanpa menonton dengan view. Karena apa begitu teman-teman? Karena jika kalian melakukan sub for sub tanpa menggunakan view, nanti itu akan dianggap spam oleh pihak YouTube. Namun perlu kalian ingat juga teman-teman, sub for sub meskipun dengan menggunakan view, jika akun tersebut tidak aktif ataupun juga disebut dengan akun pasif, maka nanti sama saja akun YouTube itu akan terkena spam teman-teman. Jadi saran saya jika kalian melakukan sub for sub itu dengan akun YouTube yang benar-benar aktif, jangan yang pasif. Biasanya kebanyakan channel YouTube yang melakukan sub for sub itu menggunakan akun pasif ataupun juga akun yang tidak aktif. Nah makanya kenapa banyak dari subscriber kalian tuh sering hilang sendiri. Itu bukan karena mereka kadang subscribe lalu unsubscribe, namun biasanya mereka menggunakan akun yang pasif sehingga subscribe yang sudah subscribe ke akun kalian itu dianggap spam oleh pihak YouTube dan akhirnya dihapus. Itu penjelasan sederhananya. Jadi menurut saya jika kalian menggunakan sub for sub ini ada kalanya menggunakan view terlebih dahulu. Namun yang lebih bagusnya adalah kalian tidak menggunakan sub for sub. Kalian buatlah konten yang semenarik mungkin, konten yang bermutu, dan konten yang ada isinya dan bisa memberikan pesan yang aktif terhadap orang lain ataupun juga subscriber lain. Nah dengan begitu nanti subscriber akan datang sendiri teman-teman. Contoh, buatlah tutorial yang bermanfaat ataupun juga buatlah konten-konten seperti musik dan parodi yang lucu agar subscriber kalian itu tertarik untuk mensubscribe channel kalian. Itu hanya untuk contoh saja teman-teman. Nah untuk kesalahan YouTuber berikutnya yaitu adalah tidak belajar cara kerja YouTube. Nah mungkin cara kerja YouTube ini menurut kalian sangat susah sekali. Namun kalian harus perhatikan dan harus ada step by step yang harus kalian pelajari. Nah mungkin saya juga sering melihat video ataupun juga konten YouTube itu yang asal-asalan tidak memperhatikan cara kerja YouTube. Apa saja sih cara kerja YouTube? Yang pertama adalah pembuatan dari judul YouTube. Yang kedua adalah pembuatan dari tag YouTube atau kata kunci YouTube. Yang ketiga adalah pembuatan hashtag YouTube. Dan yang keempat adalah thumbnail YouTube. Mungkin ada beberapa lagi sih, misalkan pembuatan subtitle ataupun juga yang lainnya. Namun ini adalah yang pokoknya saja, yaitu adalah pembuatan dari judul YouTube. Kalian harus sesuai dalam pembuatan judul YouTube ini. Karena jika kalian asal-asalan saja untuk membuat judul YouTube ini, maka nanti video kalian itu tidak bisa direkomendasikan oleh YouTube. Makanya kenapa dari view kita itu akan rendah terus, karena tidak direkomendasikan dari YouTube. Kenapa tidak bisa direkomendasikan dari YouTube? Ya karena tadi kalian tidak menggunakan judul yang sesuai, tidak menggunakan tag yang sesuai, dan tidak menggunakan hashtag yang sesuai, dan juga tidak bisa menggunakan thumbnail yang sesuai. Makanya kenapa dari video kita itu tidak direkomendasikan oleh pihak YouTube. Makanya kalian harus perhatikan dari pembuatan judul, hashtag, dan yang lain sebagainya agar kalian itu videonya bisa direkomendasikan dan view kalian itu bisa naik ya teman-teman. Mungkin kalian jika ingin belajar sesuatu dari pembuatan tag atau pembuatan judul, kalian bisa lihat video saya yang sebelumnya. Di situ saya membuat pembahasan tentang pembuatan judul, pembuatan tag, dan yang lain sebagainya agar view dan subscriber kalian itu bisa naik dengan cepat teman-teman. Nah oke teman-teman, untuk kesalahan YouTuber pemula yang selanjutnya yaitu adalah tidak fokus pada satu konten.
Oke teman-teman, saya akan jelaskan sedikit pengertian dari fokus satu konten. Nah, untuk fokus satu konten ini adalah channel YouTube yang satu isinya itu berisi tentang satu konten. Maksudnya, misalkan kalian membuat channel YouTube tentang otomotif, maka dari video tersebut harusnya isinya tentang otomotif semua teman-teman. Nah, misalkan jika kalian membuat konten tentang musik, nah maka video satu channel tersebut harusnya konten musik semua. Misalkan channel YouTube tersebut fokus satu kontennya itu adalah tutorial. Nah, maka nanti kalian harus membuat satu channel tersebut adalah videonya tentang tutorial semua. Nah, maka kalian sudah bisa menganalisis jika channel YouTube yang kontennya campuran. Kalian bisa bayangkan, misalkan hari ini kalian membuat konten tentang otomotif, besoknya kalian membuat konten tentang masak, besoknya lagi kalian membuat konten tentang mancing ataupun juga fishing. Nah, maka kalian bisa bayangkan penonton kalian tidak akan bisa terhibur dan tidak akan bisa mengambil manfaat dari channel yang kalian sudah buat. Kenapa bisa begitu? Karena orang bisa melihat video seseorang itu dari channel YouTube. Jika channel YouTube-nya berisi tentang konten tutorial yang bermanfaat, maka otomatis saya jamin mereka nanti akan bisa subscribe channel kalian dengan gampang. Makanya dengan begitu kalian harus fokus dengan satu konten saja agar channel ataupun juga YouTube kalian ini berkembang dengan pesat ya teman-teman. Nah, mungkin itu adalah tadi kesalahan dari YouTuber pemula yang kelima. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan dari kesalahan YouTuber pemula yang terakhir teman-teman. Nah, untuk kesalahan dari YouTuber pemula yang terakhir ini adalah hanya memfokuskan dengan penghasilan. Nah, ini yang paling menurut saya agak berbahaya teman-teman dari pemikiran kalian. Mungkin kalian harus rubah terlebih dahulu mindset yang sudah kalian tetapkan dalam pikiran kalian, bahwa jika kalian membuat konten YouTube itu adalah untuk penghasilan ataupun juga mendapatkan gaji. Oke teman-teman, mungkin kalian sudah bisa bayangkan untuk YouTube ini bisa menghasilkan gaji. Mungkin kalian tidak usah pikirkan terlebih dahulu jika kalian mendapatkan gaji pada awal-awal membuat YouTube. Yang pertama kalian harus pikirkan adalah membuat konten YouTube. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah fokuskan terlebih dahulu. Yang ketiga adalah mantapkan sebuah konten YouTube kalian. Maksudnya adalah kategori YouTube kalian. Misalkan kalian buat tutorial semua ataupun juga yang lainnya, itu harus kalian mantapkan terlebih dahulu. Untuk masalah penghasilan itu adalah yang terakhir ataupun juga ibaratnya adalah bonus teman-teman. Misalkan kalian sudah 1 tahun membuat akun YouTube, lalu kalian frustasi tidak mendapatkan penghasilan atau tidak dimonetisasi. Nah, maka jika pikiran kalian seperti itu atau mindset kalian seperti itu, nanti kalian ada pikiran kecewa ataupun juga frustasi terhadap channel YouTube yang tidak mempunyai uang ataupun juga tidak mendapatkan penghasilan. Makanya saya mengajak kepada kalian, pada saat kalian membuat YouTube, yang pertama adalah ubah terlebih dahulu pandangan kalian tentang penghasilan ini. Buatlah konten yang seoriginal mungkin, buatlah konten yang semenarik mungkin, dan buatlah konten yang istilahnya menghibur dan mendapatkan manfaat bagi orang banyak. Nah, dengan begitu dengan mudah kalian mendapatkan view tinggi, mendapatkan subscriber tinggi. Dengan begitu juga channel YouTube kalian bisa direkomendasikan oleh YouTube dan akhirnya bisa dimonetisasi juga. Nah, dengan begitu untuk penghasilan ini yang terakhir ini adalah sebagai bonus saja hasil jerih payah kalian selama nge-YouTube. Dengan begitu kalian lebih indah lah mendapatkan uang ini daripada melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan kalian membuat hal-hal seperti re-upload video yang intinya untuk mendapatkan banyak subscriber, itu tidak saya sarankan teman-teman. Jadi kalian buatlah video yang seoriginal mungkin dan buatlah konten yang bermanfaat ya teman-teman. Dan akhirnya mungkin itu adalah segini saja pembahasan dari saya. Semoga kalian semua semangat dalam membuat konten juga. Kita di sini hanya untuk menambah ilmu bareng-bareng, menambahkan pengalaman bareng-bareng juga agar kita bisa menjadi YouTuber yang sukses bareng-bareng juga teman-teman. Karena tidak ada kesuksesan tanpa kalian usaha terlebih dahulu. Oke teman-teman, mungkin videonya segini aja. Bagi kalian yang suka dengan video ini, bisa langsung aja klik tombol subscribe-nya, klik juga tombol like-nya, klik juga tombol share-nya agar video ini lebih berkembang lagi dan channel YouTube ini lebih berkembang lagi teman-teman. Oke, segitu aja. Kita akan bertemu lagi di next video dengan video-video yang menarik berikutnya. Sampai jumpa teman-teman.